Awal tahun 2020, seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama Corona atau COVID-19, tak terkecuali negara Indonesia. Menurut Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam suatu pertemuan di Jenewa seperti dikutip AFP, Selasa 11 Februari 2020, COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang artinya Corona, VE yaitu virus, dan D untuk disease artinya penyakit. Sedangkan 19 adalah tahun penemuannya di kota Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus corona ini tergolong ganas karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam waktu tertentu, ini adalah suatu gejala penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Presiden Indonesia Joko Widodo telah meminta agar warga Indonesia mengurangi aktivitas di luar rumah sebagai langkah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan wabah COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga mempengaruhi aspek sosial ekonomi berupa lonjakan pengangguran. Kenaikan angka pengangguran ini ternyata berdampak pada meningkatnya aksi kriminalitas selama pandemi COVID-19, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih waspada. Adapun tindak kriminal yang sedang maraknya terjadi, diantaranya perampokan, pembunuhan, penjarahan, mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Selain itu, pembuatan hand sanitizer atau desinfektan palsu justru juga terjadi akhir-akhir ini. Peningkatan angka kriminalitas terkait dengan dua faktor. Pertama, pembebasan lebih 38.000 narapidana untuk asimilasi. Pembebasan itu untuk mencegah penyebaran wabah corona di dalam penjara yang over capacity. Pembebasan napi diikuti peningkatan berita dan laporan tentang residivis yang baru dibebaskan kembali melakukan aksi kejahatan. Sebagian mereka tambah nekat ketika berhadapan dengan petugas Polri. Adapun faktor yang kedua, yaitu meningkatnya jumlah orang miskin dan pengangguran. Kebijakan PSBB dan lainnya mengakibatkan semakin banyak orang tidak bekerja, sementara mereka dan keluarga perlu makan. Bisa diduga, sebagian mereka tergoda menempuh jalan pintas dengan melakukan aksi kriminalitas. Selain itu, virus corona juga membawa masalah patologi sosial. Patologi adalah sebuah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Patologi sosial di era corona saat ini memposisikan masyarakat layaknya organisme hidup. Sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidup tersebut sakit, maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain sebagainya. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dari disorganisasi sosial. Kepanikan masyarakat terhadap kasus virus corona membuat harga sejumlah produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer meroket. Stok masker di beberapa toko dan apotek lainnya bahkan mulai langka.
Penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat kerap dikenal dengan istilah panik buying. Perilaku panik buying ini, menurut Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance, dipicu oleh faktor psikologis yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Kemudian maraknya aksi masyarakat berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok di supermarket usai diumumkannya 2 warga Depok positif mengidap virus corona menjadi perbincangan warganet. Padahal, saat ini yang diperlukan oleh masyarakat bukanlah membeli barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak, namun mencegah penularan dan sebaran wabah COVID-19 dengan mencuci tangan dan mempraktikkan hidup bersih. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Adanya PHK yang ditetapkan oleh berbagai perkantoran dan perusahaan menyebabkan para karyawannya pengangguran sehingga kesulitan untuk mendapatkan kerja dan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, pendidikan luar sekolah berperan memberdayakan masyarakat di tengah wabah pandemi COVID-19. Dari beberapa permasalahan yang terjadi saat pandemi ini, ada beberapa solusi yang diberikan pendidikan luar sekolah untuk memberdayakan masyarakat. Di antaranya, melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai virus corona agar tidak terjadi kecemasan atau kepanikan yang berlebihan di masyarakat. Adapun tujuan penyuluhan ini adalah menyebarluaskan informasi yang sama kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang COVID-19, gejala-gejala yang disebabkan oleh COVID-19, serta cara agar terhindar dari COVID-19. Kemudian, masyarakat juga bisa membuat sebuah komunitas relawan yang bertugas mengumpulkan donasi untuk disebarkan ke masyarakat. Adanya kelangkaan masker dan kebutuhan pokok lainnya menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan beberapa hal tersebut. Komunitas relawan ini bisa dibentuk per daerah agar setiap provinsi memiliki gerakan relawan yang sama sehingga dapat membantu masyarakat mendapatkan masker, hand sanitizer yang diproduksi sendiri oleh komunitas tersebut. Selain itu, komunitas ini juga bisa membuka donasi di berbagai aplikasi seperti kitabisa.com untuk mendapatkan bantuan dana yang membagikan beberapa kebutuhan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian untuk masalah kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya Indonesia memang belum beranjak dari kemiskinan dan pengangguran. Namun, kemiskinan dan pengangguran saat ini meningkat di Indonesia karena banyaknya perusahaan dan pabrik-pabrik yang merupakan tempat bekerja masyarakat di PHK. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut tidak bisa mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, pendidikan luar sekolah berperan sebagai fasilitator untuk masyarakat dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan. Seperti pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan bahkan pembuatan masker dan APD lainnya. Sehingga hal ini bisa membuat masyarakat produktif dan tentunya mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah beberapa permasalahan serta solusi yang dapat ditawarkan oleh pendidikan luar sekolah. Semoga dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini tidak melunturkan semangat kita untuk memberdayakan diri kita sendiri terlebih dahulu.